Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku semua dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast kisah horor kopi dan mistis. Kembali lagi saya akan membacakan sebuah tweet yang ada di Kaskus dari Agan Indra G057. Dan saya bacakan kisah ini setelah mendapatkan persetujuan dari penulis. Semoga kalian bisa terhibur, dan apabila kalian ingin membaca langsung kisah-kisah horor dari Agan Indra G057, silakan lihat di deskripsi, nanti akan saya cantumkan. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita, yaitu part yang kedua dari Agan Indra G057 yang berjudul Jenglot Jalo Tumbal. Selamat mendengarkan. Kang Warno, siapa yang tak kenal laki-laki nyentrik yang satu ini? Laki-laki pengangguran yang selalu berpenampilan necis ini memang sangat terkenal di seantero desa Gedung Jati. Bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Kerjanya sehari-hari cuma petentang-petenteng keliling kampung, nongkrong sana nongkrong sini, ngobrol ngalor ngidul dengan semua orang yang ia temui. Meski kebanyakan orang malas menanggapi karena memang sudah hafal dengan tabiatnya. Gayanya memang nyentrik, dandanan necis, pinter ngomong, sok hebat dan sok pinter. Makanya banyak orang yang kurang suka dengannya. Satu lagi, dia punya hobi yang unik, mengumpulkan barang-barang aneh seperti batu akik, keris, dan benda-benda aneh lainnya. Meski kebanyakan koleksinya hanya barang-barang imitasi, tapi ia bangga sering memamerkan koleksinya ke orang-orang dengan segudang promosi bahwa benda-benda itu asli, bertuah, atau sakti. Dan ujung-ujungnya bisa ditebak, menawarkan agar orang mau membeli barang-barang koleksinya dengan harga selangit. Warga desa Gedung Jati tentu saja sudah hafal dan tak pernah percaya dengan ocehan Kang Warno. Tapi kadang ada juga warga desa lain yang termakan bujuk rayunya. Terutama orang-orang yang masih percaya dengan benda-benda yang dianggap bertuah. Dan tak sedikit pula yang rela mengeluarkan uang yang gak sedikit untuk membeli barang yang sebenarnya imitasi itu. Hingga suatu ketika Kang Warno pun kena batunya. Berawal saat dia menemukan sebuah boneka kecil aneh berwajah seram di area Tegal Salahan. Benda itu pun segera dipamerkan kepada semua orang yang ditemuinya dengan dibumbui cerita bahwa benda itu keramat. Ia dapat dengan bertirakat dan bertarung dengan jin sakti penjaga benda tersebut. Orang-orang hanya mencibir karena tahu bahwa Kang Warno menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari kayu bakar. Semua juga tak yakin kalau itu benda keramat, karena hanya sebuah boneka kayu kecil yang meski berbentuk menyeramkan, tapi bagi mereka boneka tetaplah boneka. Bisa saja cuma boneka bekas mainan anak-anak yang dibuang dan hanyut di sungai Tegal Salahan. Hingga suatu ketika
Saat Kang Warno memamerkan benda itu kepada Pak Mudin, Pak Mudin justru menyarankan agar Kang Warno mengembalikan benda itu ke tempat di mana Kang Warno menemukannya. Pak Mudin yang memang sedikit mengerti dengan hal-hal gaib atau semacamnya, dan beliau melihat bahwa boneka itu memang bukan boneka biasa dan juga berbahaya. Kang Warno bisa celaka kalau tetap menyimpan benda itu, apalagi sampai menjualnya. Tapi dasar Kang Warno, nasihat dari Pak Mudin cuma dianggap angin lalu. Justru karena Pak Mudin yang dianggap tahu tentang hal-hal gaib itu bilang kalau itu bukan boneka biasa, membuat Kang Warno berniat untuk menjualnya. Dengan bantuan anaknya yang bekerja di kota, akhirnya Kang Warno bisa berkenalan dengan seorang kolektor benda antik dari kota. Dan di luar dugaan, sang kolektor itu berani membeli boneka itu dengan harga yang sangat mahal. Seperti kejatuhan durian runtuh, Kang Warno seolah menjelma menjadi orang kaya baru. Gaya tengilnya pun semakin menjadi-jadi, memborong perabotan rumah yang baru, pakaian-pakaian mahal, perhiasan emas untuk istrinya, dan banyak lagi yang ia beli. Tapi hal itu tak berlangsung lama, karena seminggu setelah Kang Warno menjual boneka aneh itu, teror pun dimulai. Yusuming, istri Kang Warno, diteror mimpi-mimpi aneh dan menyeramkan selama beberapa hari. Dalam mimpi itu ia seolah-olah dikejar-kejar oleh seorang kakek-kakek berwajah seram dan diancam akan dibunuh. Selain itu, rumah Kang Warno juga tak luput dari teror. Setiap malam, pintu yang diketok-ketok, namun saat dibuka tak ada orang. Suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah, namun saat dicek ternyata juga nggak ada orang. Kang Warno juga sering mendengar suara kakek-kakek memanggil namanya dengan suara serak dan lirih. Tapi saat keluar rumah juga tak ada orang. Bahkan anak bungsunya sering menangis tanpa sebab setiap malam. Hingga akhirnya Kang Warno pun jatuh sakit. Awalnya cuma masuk angin biasa, tapi makin lama makin parah. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tak kunjung sembuh juga. Sampai sebulan kemudian Kang Warno hanya bisa tergolek di atas tempat tidur tanpa daya. Jangankan untuk duduk atau berdiri, bicara pun sudah tak mampu. Segala upaya telah ditempuh dari dokter, orang pintar, kiai, sampai dukun telah mencoba mengobati, tapi hasilnya tetap nihil. Hingga akhirnya Kang Warno pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar duka pun menyebar. Semua warga Kedung Jati berbondong-bondong ke rumah duka. Ya, meski semasa hidupnya almarhum merupakan orang yang menyebalkan, tapi di saat ditimpa kemalangan, begitu orang-orang segera lupa dengan sifat tengilnya. Ada cerita aneh saat acara pemakaman. Beberapa orang konon katanya melihat seorang kakek-kakek misterius berwajah seram dan berambut putih panjang berdiri agak jauh dari liang lahat sambil menatap tajam ke arah peti mati yang akan diturunkan ke liang lahat. Tak semua orang melihat kakek itu, hanya beberapa orang, dan tak ada satupun yang mengenali si kakek. Tapi orang-orang yang melihat punya cerita yang sama. Si kakek menimang boneka kecil aneh berwajah seram di tangannya.
Banyak desas-desus menyebar. Ada yang bilang Kang Warno mati tak wajar, menjadi tumbal dari boneka aneh yang ditemukannya. Banyak juga yang bilang bahwa boneka itu sebenarnya adalah Jenglot yang memang sengaja menampakkan diri agar ditemukan oleh orang yang mau mengambilnya dan menjadikan orang itu sebagai tumbal, karena makhluk yang bernama Jenglot ini memang dikenal sebagai makhluk ganas yang haus darah. Entahlah, aku yang waktu itu masih kecil kurang begitu mengerti. Bahkan aku juga gak tahu seperti apa sebenarnya bentuk dan rupa boneka aneh itu. Apapun itu, semoga almarhum Kang Warno mendapat tempat yang layak di alam sana, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Amin. Itulah tadi cerita tentang Jenglot. Ya mungkin kalian sudah tahu atau familiar dengan yang namanya Jenglot ya. Seharusnya atau sebaiknya kita berhati-hati dengan hal-hal seperti itu, apalagi menyimpan barang-barang yang tidak kita atau tidak wajar lah, biar terhindar dari malapetaka, musibah mungkin yang diakibatkan dari menyimpan benda-benda seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan podcast yang singkat ini. Semoga bisa menghibur kalian dan selamat malam. Semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.